Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Saya menyambut saudara di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita mau merayakan kenaikan Tuhan kita, Sang Penebus kita. Celebrate, Jesus celebrate. Haleluya. Mari bertepuk bersama-sama. Katakan pujian bagi Tuhan. Celebrate. Celebrate, Jesus celebrate. Come on. Celebrate, Jesus celebrate. Celebrate, Jesus celebrate. Celebrate, Jesus celebrate. He's risen. He is risen. He is risen. And he lives forevermore. Forevermore. He's risen. He is risen. He is risen. Come and celebrate. Come and celebrate. Come and celebrate. The resurrection of the Lord. Celebrate. Jesus celebrate. Celebrate. Jesus celebrate. Come on. Celebrate. Jesus celebrate. Celebrate, Jesus celebrate. Celebrate, Jesus celebrate. He's risen. He's risen. He is risen. And he lives forevermore. He's risen. He's risen. He's risen. Come and celebrate. Come and celebrate. The resurrection of the Lord. Katakan rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Amin. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Dan hidup selamanya. Selamanya dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Masa hidup dia bagi nama Tuhan atas segala kasih anugerahnya di dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan. Engkau bangkit, engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Saat kami kembali kepadamu ya Tuhan, kami tidak membawa apapun, satupun apa yang kami cari di dunia ini. Karena kami percaya di dalam Engkau ada kehidupan yang kekal. Pada siapa nanti kita umat Tuhan, kita bawakan pujian. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Dari awal ku
ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Katakan segera dari awal. Ku tak membawa apapun juga, benar Tuhan, saat ku datang ke dunia. Kami tinggalkan semua, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati yang berubah, yang mau taat dan setia padamu. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selama. Dalam roh dan kebenaran sampai selama. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mata memuji memuliakan nama Tuhan, mata menyembah Dia, memuji memuliakan. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, terima kasih ya Tuhan atas segala jamahan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Saatnya kita akan berada di dalam doa pada pagi hari ini. Suatu hal yang indah berada di dalam persekutuan di dalam Tuhan. Terutama kita mau berbawa di dalam doa untuk bangsa dan negara kita, pemerintahan kita, presiden kita, para pejabat-pejabat yang mengambil keputusan dengan situasi-situasi saat ini. Kita mau bawa di dalam doa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Suatu sukacita kebenaran akan firman Tuhan menyertai setiap orang yang percaya. Untuk itu saya mendorong saudara, jangan malu berkatakan bahwa di dalam doa untuk bangsa dan negara kita. Demikian juga pemimpin kita di gereja, kita membawa di dalam doa untuk pastor kita, Pastor Wayne Memicha, yang mungkin pada saat ini kesehatannya tidak begitu bagus, baik, tapi kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Kita telah banyak melihat mujizat Tuhan dicurahkan, dan kita juga percaya saat kita imani dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat menyertai hamba-Nya, pastor senior kita. Kita juga membawa di dalam doa untuk gereja kita yang ada di Beachboro, ada Pastor Kopeng dan seluruh jemaat. Kita mau membawa mereka di dalam doa biar pertolongan Tuhan terus ada di dalam kehidupan mereka. Demikian juga pada saat yang sama, ibadah yang sama juga pada pagi hari ini, kita mau bawa di dalam doa untuk Pastor Jack dan keluarga yang ada di gereja induk kita di Harapan Indah. Mari kita bawa di dalam doa biar pertolongan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan mereka dan seluruh jemaat. Jadi saya mendorong saudara, kalau saudara memiliki kebutuhan pada pagi hari ini, berkatakan di hadapan Tuhan, katakan kepada Tuhan bahwa saudara memiliki suatu kebutuhan dan percaya di dalam iman bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Untuk itu saya mendorong saudara, mari kita satu di dalam doa, kita mau percaya pertolongan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam Engkau kami percaya atas segala apa yang terjadi di negara kami, bangsa dan negara kami. Dan Kau telah menempatkan pemimpin-pemimpin kami, baik itu presiden dan maupun ya Tuhan, para menteri dan pejabat-pejabat yang lain. Ya Bapa, biarlah Tuhan pertolongan-Mu selalu ada di dalam kehidupan mereka.
Engkau melindungi mereka, menjagai mereka, keluarga mereka, dan khususnya di dalam setiap kebijakan yang mereka ambil ya Bapa. Biarlah Tuhan semua berasal daripada hikmat daripada-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan selalu ada dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau menempatkan kami di dalam bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Dan kami percaya Engkau punya rencana yang indah ya Bapa. Akan terjadi pemulihan bagi bangsa dan negara kami ya Bapa. Engkau tidak pernah membiarkan kami ya Tuhan berjalan di dalam ya Tuhan Yesus kegelapan dan kesendirian. Tapi kami mau ya Tuhan Engkau rapi bangsa dan negara kami. Karena kami ada ya Bapa di bangsa dan negara kami sebagai umat yang percaya, sebagai anak-anak yang Engkau tempatkan di negara kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya. Terima kasih juga ya Bapa untuk hamba-Mu ya Tuhan, untuk pastor senior kami, Pastor Memeja yang pada saat ini mungkin keadaannya tidak begitu baik Tuhan, tapi mau percaya bahwa pemulihan Tuhan, kesembuhannya Tuhan, dan kesehatan hanyalah yang berasal daripada-Mu, berkat yang Kau curahkan. Kami mau imani percaya sebagai jemaat di tempat ini. Kami mau berdoa, kami mau mengangkat namanya Tuhan di hadapan-Mu pada saat ini. Biarlah pertolongan-Mu Tuhan ada di dalam kehidupannya. Demikian juga ya Bapa untuk Pastor Tom dan seluruh jemaat di Beachboro Tuhan. Engkau menyertai keluarganya dan seluruh jemaat Tuhan, dan seluruh pelayan dan apapun yang terjadi pada saat ini Tuhan. Kami percaya biarlah Tuhan Roh-Mu, semangat Tuhan selalu ada di dalam kehidupan jemaat dan para hamba-hamba-Mu. Demikian juga untuk Pastor kami, Pastor Jack Triono yang melayani di Harapan Indah. Tuhan tolong ya Bapa, Kau mau pakai dia dengan luar biasa, dan pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat. Demikian juga untuk seluruh jemaat Tuhan, Kau tutup bungkus ya Bapa dengan kuasa darah-Mu. Engkau memberkati ya Bapa, dan Engkau memulihkan ya Bapa. Dan kami mau imani percaya mungkin pada saat ini kami sebagai jemaat-Mu Tuhan di tempat ini, ya Tuhan, yang menyaksikan acara ini adalah suatu kebutuhan yang terdesak. Kami mau membawa di dalam doa ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau ya Tuhan menyertai dan melindungi khususnya untuk setiap kesehatan kami, keuangan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus kami memiliki roh yang bertumbuh pada saat-saat seperti ini ya Bapa, dalam iman bahwa roh Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami, sehingga iman kami Tuhan melihat apa yang Kau karyakan dan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami membuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Senang berada di dalam rencana Tuhan, di dalam anugerah Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita. Saya mendorong saudara, mungkin pada saat ini tidak ada aser atau tidak ada tempat kolektor, tempat persembahan yang disediakan. Tapi saya yakin percaya bahwa hati kita, kerinduan kita mau memberkati, mau melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Saya yakin percaya bahwa suatu hal yang mulia, hal di mana kita bisa memahami, mengerti bahwa setiap apa yang Tuhan telah karuniakan di dalam kehidupan kita, kita mengucap syukur. Dan ada beberapa pengumuman. Mungkin kalau saudara mau memberikan, silakan memberikan persembahan, silakan menghubungi saya dan nomor WA. Dan kita akan melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, khususnya di wilayah Bekasi atau di tempatnya di Kalimalang. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu baru di dalam kehidupan kita. Ada beberapa pengumuman bagi kita. Terima kasih, saya juga telah mengupload ibadah pada hari Rabu, dan saya juga memperhatikan tentang lagu-lagu yang mengenai hak cipta ini. Mungkin ada dipotong dan segalanya, dan saya akan terus memperbaiki untuk video-video yang saya akan tampilkan, atau laporan-laporan apa yang kami lakukan di gereja induk sebelum terjadinya COVID-19 ini. Kita percaya bahwa semangat kita, hati kita tetap menyala-nyala untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi saya mendorong saudara untuk tetap setia di channel ini. Saudara bisa mengajak keluarga menyaksikan ini. Ini adalah suatu gereja rintisan di mana kami memulai dengan keluarga, tapi kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan punya rencana yang indah untuk jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan, dan khususnya orang-orang yang mau memberikan dirinya untuk dipakai di dalam rencananya. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Jadi siapkan yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa.
Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, hanya kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan Kau memberkati, puji syukur, hormat, dan kemuliaan hanya di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengucapkan selamat hari kenaikan Yesus Kristus. Kita tidak bisa untuk mencari kuburnya di dunia ini, tapi Dia sudah terangkat ke surga, naik ke surga, dan disaksikan oleh banyak orang, murid-muridnya. Dan itulah tema kita pada pagi hari ini, tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga. Mata membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayatnya ke-9 sampai dengan 11. Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayatnya ke-9 sampai dengan ke-11. Firman Tuhan, sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Mari kita satu di dalam doa. Bapa, biarlah pemberitaan firman-Mu menyertai kami, membuka mata rohani kami, dan sesuatu yang Kau berbicara bagi kami, khususnya kami yang bersama di dalam persekutuan di dalam Engkau. Berkati kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita lihat, amin, pada pagi hari ini firman Tuhan berbicara bagaimana Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Dan apa yang malaikat katakan, Dia menegur, mengingatkan murid-murid yang ada pada saat itu. Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Mungkin itu suatu hal yang spontan bagi kita, melihat sesuatu keajaiban atau sesuatu apa yang terjadi. Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa yang menyaksikan Yesus terangkat ke surga adalah murid-murid, dan pada saat Dia akan datang kembali, seperti apa yang kita bisa lihat pada pagi hari ini dalam bacaan kita bisa menyimpulkan apa yang malaikat katakan, bahwa yang menyaksikan kedatangan Yesus kembali adalah murid-murid. Yang menjadi pertanyaan kita pada pagi hari ini, apakah saudara sudah menjadi murid Kristus untuk menyaksikan kedatangannya kembali? Firman Tuhan berkata pada pagi hari ini, bahwa pada saat Yesus datang kembali, yang menyaksikan adalah murid-muridnya. Sekali lagi saya memberikan suatu tantangan bagi kita semua. Apakah saudara siap sebagai murid untuk menyaksikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya? Kita lihat di dalam perjanjian lama, ada dua nabi, atau ada dua yang kita kenal yang terangkat ke surga. Satu, Nabi Henok. Kita lihat bagaimana dia memiliki suatu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Lalu dia terangkat ke surga, dia tidak mengalami kematian. Tapi tiba-tiba Tuhan mengangkatnya untuk kembali
ke surga. Kita lihat di situ di dalam Ibrani pasal 11 ayat ke-5, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Yang kedua, Nabi Elia di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11 sampai ke 17, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Kita lihat di sini, amin, bahwa hal apa yang Tuhan janjikan adalah sesuatu yang telah diberitahu dari awalnya tentang apa tujuan untuk perkara-perkara ilahi mengenai pengangkatan ini. Kita tidak menemukan orang-orang berdosa yang terangkat ke surga. Kita tidak menemukan orang-orang sebagai seorang pengusaha atau orang-orang yang memiliki karir yang bagus yang terangkat ke surga, atau menjadi orang-orang yang terkenal yang terangkat ke surga. Tuhan sendiri telah memberikan suatu contoh bagi kita bahwa kehidupan atau pengangkatan untuk ke surga itu ada sesuatu yang nyata. Ada suatu contoh di dalam Alkitab sebelum Yesus terangkat ke surga tentang kehidupan Nabi Henokh. Ada seorang pribadi yang memiliki suatu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Demikian juga untuk Nabi Elia. Tuhan tidak menetapkan hari apa kamu akan terangkat. Dan tidak dikatakan bahwa kamu akan membawa, seperti dalam pujian kita tadi, kita tidak membawa apapun saat kita kembali ke surga. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah bersedia menyambut kedatangan Tuhan? Mungkin pada saat ini kita melihat masa-masa pandemi ini dari awalnya, dan secara real kenyataan bahwa kita bisa untuk mencegah atau menghindari seperti apa yang dikampanyekan pemerintah atau orang-orang kesehatan atau dimanapun. Kita harus bisa menggunakan hand sanitizer, kita pakai masker, kita bisa menggunakan vitamin, kita harus memiliki istirahat yang cukup dan menghindari untuk kontak dengan orang-orang lain. Kita bisa mencegah, kita bisa mengerti. Semua orang bisa melakukan. Saya juga mendengar ada seorang yang tidak mau bertemu dengan orang-orang, yang mengurung diri di satu tempat karena takut dengan pandemi ini. Karena saya tahu bahwa dia adalah seorang yang memiliki harta yang sangat banyak sekali. Tapi itulah berbicara tentang bagaimana untuk mempersiapkan diri untuk pencegahan. Tetapi berbicara mengenai kedatangan Kristus ini, kita tidak bisa tahu kapan dia akan datang. Firman Tuhan berkata dia datang seperti seorang pencuri yang kita tidak bisa menyangka. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita berjaga-jaga, untuk kita mempersiapkan diri kita, supaya pada saat Kristus itu datang, kita telah siap. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada,
kamu pun berada. Inilah tujuan Kristus Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita sebagai orang percaya. Apa yang kita lihat, apa yang dikatakan Kristus dalam kehidupan kita, menyediakan tempat bagi kita. Ada 3 poin penting mengenai kenaikan Kristus. Yang pertama, kita tadi telah melihat bahwa Tuhan menyatakan suatu janji, yaitu mempersiapkan tempat tinggal bagi kita sebagai orang percaya. Tuhan memberikan suatu janji bagi kita, dan banyak orang menyaksikan ketika dia naik ke surga. Di dalam janji tersebut juga dinyatakan bahwa dia memberikan suatu penghiburan bagi kita. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu. Suatu janji yang akan Tuhan berikan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang memberikan suatu penolong bagi kita, Roh-Nya. Dan kita lihat pada poin yang kedua adalah mengenai tentang poin bagi pesan. Kenapa? Hal apa yang kita dapatkan ketika Yesus naik ke surga? Yaitu dia memberikan suatu amanat kepada kita, untuk kita mau menjadi seorang murid, untuk menjadi seorang yang percaya, untuk melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi namanya, yaitu untuk menjadikan semua orang menjadi murid. Dia memberikan suatu amanat agung kepada kita. Itulah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan poin yang ketiga, saya bisa menyimpulkan bahwa Tuhan telah memberikan sesuatu visi dan misi. Suatu visi di mana Tuhan menempatkan saya dan saudara di dalam persekutuan. Ada sesuatu yang bisa kita kerjakan untuk menantikan Kristus itu di dalam kehidupan kita. Ada yang Tuhan mau perkarakan di dalam kehidupan kita, untuk tidak menetapkan suatu visi dan misi bagi setiap orang percaya kepadanya, untuk melakukan sesuatu. Untuk menjangkau orang-orang yang terhilang. Untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, ladang telah menguning, tapi pekerja sedikit. Sibuk dengan segala sesuatu ketakutan, sibuk dengan karir, sibuk dengan segala sesuatu yang menyenangkan. Apalagi pada saat-saat ini dengan adanya media sosial, ada game yang bisa menyita waktu kita berjam-jam. Sehingga sebagai orang percaya atau orang Kristen, tidak lagi untuk melihat tentang visi dan misi, tidak mau melakukan sesuatu lagi apa yang firman Tuhan katakan. Terasa nyaman untuk berada di dalam dunia, lupa akan tentang apa yang Tuhan katakan, bahwa Tuhan ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya. Kita lihat percakapan Thomas dengan Kristus. Dia mengalami masa-masa di mana ketidaknyamanan. Dan saya juga percaya, mungkin saudara sudah lama tidak berada di dalam gereja, dan saudara merasa nyaman, dan sehingga hal-hal rohani, hal-hal ilahi, berbicara tentang hal-hal ilahi, saudara tidak merespon.
Karena kenyamanan tadi sama seperti Thomas. Dan apa yang Yesus katakan kepadanya di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Keselamatan. Ketika Thomas mengalami suatu keraguan, dan saya juga tahu, mungkin saudara mengalami keraguan, saudara mengalami suatu beban dengan segala pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam ekonomi, rumah tangga, dan segala sesuatu. Tapi saya mau katakan kepada saudara, bahwa melalui momen kenaikan Kristus ke surga, momen kenaikan Tuhan Yesus ke surga, jadikan untuk bertumbuh di dalam iman percaya. Jadikan sebagai momen untuk mengabdikan diri kembali kepada Tuhan, untuk meninggalkan dosa-dosa, untuk menjadi manusia yang hidup baru. Jadikan momen ini untuk setia kembali untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan tunda lagi. Kita tidak tahu masa-masa saat ini. Kita tahu bahwa masa-masa ini adalah suatu masa-masa yang sangat sulit. Tapi firman Tuhan menguatkan iman percaya kita. Mungkin saudara mengalami masa-masa sulit seperti Thomas, merasa bagaimana Yesus meninggalkan. Tapi saya mau katakan kepada saudara seperti apa firman Tuhan tadi katakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Kata Yesus kepadanya, kata Yesus kepada kita semua, Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahwa Yesus adalah jawaban di dalam kehidupan kita. Apapun masalah kita, apapun keadaan kita pada saat ini. Mungkin saudara mengalami sakit penyakit, mungkin saudara mengalami masalah di dalam pekerjaan, di dalam hubungan rumah tangga saudara, di dalam pelayanan saudara, dan apapun itu, saya mau katakan kepada saudara bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran. Dialah yang hidup, dialah jawaban dari semuanya itu. Nubuatan Henokh kita bisa melihat di dalam Yudas pasal yang ke-1 ayat yang ke-14 sampai dengan 16. Juga tentang mereka, Henokh keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang mengerutu dan mengeluh tentang nasibnya hidup menurut hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Itulah apa yang terjadi pada masa-masa sebelum kebangkitan, sebelum kedatangan Tuhan. Ada banyak orang mengasihi diri sendiri, mau melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Bagaimana dia mendapatkan suatu keuntungan, walaupun itu tidak memberikan suatu jaminan kekekalan di dalam kehidupannya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kehidupan yang kekal itu adalah suatu hal yang nyata, yang harus kita tuju. Kita jangan fokus terus di dalam apa yang dunia tawarkan, tapi kita berpikir tentang kehidupan yang kekal nanti. Apakah kita menjadi bagian murid-murid Yesus pada saat dia datang kembali ke dunia? Itu adalah pilihan saudara. Pilihan semua orang. Boleh mereka pamerkan sesuatu apa yang mereka miliki. Itu adalah pilihan. Tuhan tidak memberikan suatu paksaan. Tuhan tidak memberikan suatu denda, tetapi suatu pilihan. Apakah pada saat seperti apa yang malaikat memberikan suatu pesan, saudara dan saya, apakah saudara dan saya sudah menjadi murid untuk melihat kedatangannya
kedua kali. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini, suatu hal yang menyenangkan. Kami membuka hati di dalam Engkau. Engkau yang memberkati kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan iman percaya kami. Dan saatnya kami akan ya Tuhan mengakhiri ibadah kami. Engkau yang berbicara bagi kami. Dan sebelum kita mengakhiri, saya memberikan suatu undangan bagi setiap orang yang menyaksikan acara ini. Mungkin saudara telah melihat suatu pesan bahwa perkara apa yang Tuhan sampaikan mengenai bukan hanya untuk melihat saat dia naik ke surga. Bukan saja kita senang bahwa kita memiliki Tuhan yang naik ke surga, tetapi intinya adalah apakah kita sudah menjadi bagian sebagai seorang murid yang berada pada saat kita menantikan, pada saat dia datang kembali ke dunia. Firman Tuhan berbicara tentang kebenaran adalah berbicara tentang hal-hal ilahi. Di dalam hal-hal ilahi tidak ada suatu kompromi tentang mengenai hal-hal dosa. Dan mungkin saudara tidak mengerti mengenai arti kedatangan Tuhan Yesus kembali. Mungkin saudara hanya bisa senang karena saudara memiliki agama atau dicantumkan agama saudara di KTP dan saudara mengaku bahwa sebagai orang Kristen. Dan saudara sangat bangga mengenai tentang kenaikan Yesus ini. Tapi malaikat pada saat itu menegur murid-muridnya bahwa jangan fokus untuk hal-hal itu. Tetapi yang saudara yang dipentingkan adalah untuk kedatangannya kembali. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Kalau saudara belum siap, mungkin saudara memiliki ada suatu dosa, ada suatu kepahitan di dalam kehidupan saudara, ada suatu roh yang membuat saudara keterikatan, dan mungkin ada hal-hal yang lain. Itu adalah suatu perkara yang saudara alami. Dan saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus memanggil saudara untuk saudara mau dibebaskan dari segala keterikatan, dari segala dosa. Kalau itu saudara, saya mau katakan, saudara bisa mengangkat tangan, atau saudara bisa mengatakan di dalam hati, ini aku Tuhan, saya mau menerima keselamatan daripada-Mu. Saya mau dosa saya diampuni. Kalau itu saudara, saya mau katakan kepada saudara, ikuti doa saya. Saya akan menuntut saudara di dalam doa pertobatan. Katakan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus, pagi ini aku telah mendengar pesan daripada-Mu mengenai kebangkitan. Dan saya tahu Tuhan bahwa kebangkitan itu berbicara mengenai keselamatan. Dan yang lebih penting ya Tuhan, untuk hal kedatangan-Mu kembali. Saya ada dosa di dalam kehidupan saya. Saya mau tinggalkan Tuhan. Tuhan tolong saya, ampuni saya. Saya tahu Tuhan, kematian-Mu di atas kayu salib membebaskan saya, menebus saya dari segala dosa saya. Saya mau menerima keselamatan pada pagi hari ini. Saya menerima pengampunan pada pagi hari ini. Oleh kuasa darah-Mu tercurah untuk membebaskan saya. Terima kasih Tuhan. Saya mau menerima berkat. Engkau yang memberkati apapun di dalam kehidupan saya. Masa depan saya mau serahkan di dalam Engkau. Saya mau melayani Engkau. Saya mau melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Untuk jemaat, mari kita arahkan hati dan pikiran kita. Mari kita fokus untuk janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berpengharapan untuk kedatangannya yang kedua kali. Terima kasih ya Bapa, kami menerima berkat anugerah yang berasal daripada-Mu.
Terima kasih ya Bapa, Engkau mencurahkan perlindungan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, Engkau yang Tuhan selalu bertata di dalam kehidupan kami, yang memberikan hikmat bagi kami dari segala sesuatu apapun yang ada di dalam kehidupan pada saat ini. Kami yakin percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang menyertai kami. Terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu yang tercurah. Dan terima kasih ya Bapa untuk iman yang terbangun di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk pagi ini. Saya mau katakan kepada saudara, pada hari Rabu lagi kembali kita akan tetap di channel ini. Ada ibadah tengah minggu jam 7.45 malam. Hari Rabu ada ibadah tengah minggu. Dan mungkin saya juga akan mengupload video lagi setiap Sabtu mengenai apa yang kita lakukan, mengenai penginjilan, berada di dalam jalan untuk menjangkau orang-orang yang terhilang. Video-video rekaman ini saya rekam sebelum terjadinya pandemi ini. Tapi saya mendorong saudara biar tetap terbangun di dalam iman percaya saudara. Kalau saudara memiliki kesaksian, mungkin saudara bisa mengirim via WA atau video ke saya, dan saya akan bisa mungkin mengupload bersama sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Dan puji nama Tuhan, biarlah tetap kita untuk menjaga kesehatan kita, tetap bertumbuh di dalam iman percaya di dalam Kristus Yesus. Terima kasih, sampai ketemu kembali. God bless you.